Penyembahan kita termasuk dalam ibadah kita kepada Tuhan. Yesus, terima kasih Yesus.
Puji Tuhan. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam bersama ibadah di rumah. Saudara tetap semangat? Ya. Kita harus semangat. Kalau tidak kita drop ibadahnya gairah. Sebelum kita dengarkan Tuhan, saya mau berdoa. Tuhan, Engkau ada di sini. Engkau bersama kami ketika kami mendengar firman. Sucikan hati kami pendengar kami. Siap mendengarnya Roh Kudus tolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus tidak boleh kita lupakan. Karena inilah yang membawa iman kami menuju kebenaran. Banyak orang baik tetapi tidak pernah merasakan bagaimana Tuhan itu memberi kepada seseorang itu kehidupan. Apakah mereka belum hidup? Mereka tetap hidup, tapi seperti mayat hidup. Karena itu hanya Kristus yang bisa memberi hidup. Saudara, jangan putus asa. Yesus adalah harapan kita. Kita melihat dalam Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 20. Galatia 2 ayat 19 ayat 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kematian Yesus menjadikan kita hidup. Kita perlu hidup. Kalau kita tidak hidup, kita tidak terima. Tetapi banyak orang-orang yang kelihatan hidup, tapi sesungguhnya mati. Nah, inilah manusia ini belum percaya Yesus. Bagi kita orang yang percaya kepada Yesus dan menerima kematiannya, menjadikan kita hidup. Saudara sekarang tahu bagaimana betapa pentingnya untuk hidup. Nah, saya mau awali sejarah ini dalam kitab Kejadian 9 ayat 11 sampai 17 ya. Kejadian asalnya 9 ayatnya 11 sampai 17. Saya bacakan dengan cepat. Kejadian 9 ayat 11. Maka aku adakan perjanjian itu dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Musuhku taruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjian yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjian yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku
dan segala makhluk yang ada di bumi. Nah, saudara, pada zaman Nuh, Tuhan melihat sungguh rusak bersama manusia. Bumi ini sudah rusak dan Tuhan tidak tahan lagi melihat keberadaan yang rusak ini karena sudah keterlaluan. Jadi Tuhan berniat untuk membinasakan segala isi bumi ini. Bahkan bumi pun yang rusak ini akan dihancurkan, yaitu dengan air bah. Nah, Tuhan menghukum bumi ini dan memusnahkan dengan air bah. Tetapi ada satu keluarga Tuhan selamatkan, Nuh dan keluarganya. Karena Nuh tidak sama kelakuannya dengan masyarakat sekitarnya. Jadi masih ada sisa manusia yang akan meneruskan dan melanjutkan kehidupan. Nah, saudara, inilah perjanjian Allah dengan bumi. Sudah dihajar oleh air bah, dan setelah dihajar oleh air bah, makin rusak dan parah bumi ini. Tetapi Tuhan mengasihi Nuh dan keluarganya. 8 orang diselamatkan Tuhan. Dan saudara, setelah air bah selesai dan itu menjadi surut, maka bumi nampaknya gersang dan tidak ada kehidupan dan rusak tambah rusak. Dan saudara, Tuhan mau supaya Nuh merawat bumi. Dan Tuhan adakan perjanjian, Nuh, aku akan adakan perjanjian lewat kamu dan nanti pada keturunan semua manusia di bumi ini, bahwa aku tidak akan menghukum lagi dengan air bah. Jadi cukup sampai di sini. Aku tidak akan memakai air bah lagi untuk menghukum dunia. Nah, Nuh mendapat kasih di mata Tuhan dan Nuh menyelesaikan apa yang Tuhan katakan. Dan saudara, Tuhan membuat perjanjian ini lewat Nuh, yaitu bahwa Dia tidak menghukum dunia lagi. Nah, mulai dari Nuh ini, saudara, Tuhan mengadakan perjanjian dengan semua orang di bumi ini sampai sekarang ini. Tuhan masih ingat perjanjiannya, yaitu dengan tanda di langit, busur, pelangi, saudara. Ya, merah, kuning, hijau, ya, biru, itu pelangi. Itu tanda perjanjian Tuhan kepada manusia bahwa Dia tidak lagi menghukum dengan air bah. Dari zaman ke zaman, dosa tetap merajalela, walaupun Tuhan sudah pilih keluarganya untuk menjadi contoh. Tetapi Tuhan begitu kecewa sekali dengan manusia. Pada zaman Nuh, pada waktu Dia menyesal sekali, ingin membinasakan manusia. Udah semua membinasakan, aku menyesal membuat manusia. Tapi Tuhan jatuh hati sama Nuh. Nuh tidak dibinasakan. Coba Nuh dibinasakan semuanya, tidak dapat satu pun manusia. Dari Nuh ini, saudara, keluarlah bangsa-bangsa sampai sekarang pada zaman kita sekarang. Nah, Tuhan sudah mengajar habis-habisan ini. Dari zaman ke zaman, bukan malah tidak ada dosa, dosa tetap merajalela. Dan dosa di dalam diri manusia itu bukan makin berkurang, makin bertambah, makin hebat manusia itu. Karena manusia itu tetap dalam murka dan hukuman Allah. Jadi manusia sejak lahir ditakdirkan untuk mati. Sebab itu manusia yang hidup sekarang ini, saya katakan tadi, seperti mayat hidup. Ya, mayat hidup. Tetapi Tuhan ingin menyelamatkan manusia karena kasih-Nya. Nah, seperti zaman Nuh disediakan bahtera supaya manusia selamat, tetapi hanya keluarga Nuh yang merespon. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan
ingin melihat respon manusia menghargai kita. Firman Tuhan ini. Waktu zaman orang dikasih tahu, ayo Tuhan suruh kita membuat batra, mau nggak ikut aku? Modus sebagai ejek. Ya. Tapi kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada Nuh, lu tetap laksanakan responi, maka dikenapilah hukuman Tuhan itu. Nah sampai sekarang ini saudara, saya kira kejahatan manusia mungkin sekarang ini lebih jahat daripada zaman Nuh. Ya, lebih jahat. Nah saudara, Tuhan sudah datang, ya, sudah datang. Maka dia katakan, langit dan bumi akan lenyap. Aku akan memusnahkan seluruh isi bumi. Bukan hanya dihukum dengan air bah, tapi bumi ini hancur, langit ini lenyap. Bayangkan saudara, Tuhan menjanjikan ini pasti digenapi. Ya. Nah, ingat pada zaman akhir ini Tuhan akan menetapkan ya, dan memusnahkan bumi ini dan segala isinya. Nah, karena itu saudara, dari sekarang 2000 tahun, bahkan masuk ke tahun yang ke-3000 setelah zamannya Nuh, Tuhan menyediakan keselamatan. Setelah itu Tuhan mau menghancurkan bumi ini, melenyapkannya langit. Dia menyediakan keselamatan, diberi kesempatan kepada manusia untuk percaya kepada Anak Allah dalam perjanjian keselamatan lewat kematian Yesus Kristus. Saudara, sekalipun Tuhan marah, Tuhan bodoh, dia mau menghukum bahkan menghancurkan bumi ini dan melenyapkan langit. Akhirnya tidak ada bumi lagi dan tidak ada langit lagi. Tapi Tuhan memang mau menjadikan langit dan bumi yang baru. Tapi kita tidak berbicara tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Tapi kita berbicara bahwa manusia akan binasa bersama dengan bumi. Tapi Tuhan menyediakan keselamatan untuk manusia, yaitu lewat Anak Allah dalam perjanjian, bahwa Anak Allah untuk menyelamatkan manusia dia harus mati. Tidak ada cara lain selain lewat kematian. Nah, supaya manusia mendapatkan kelahiran baru dan kehidupan yang baru. Jadi manusia yang lahir sekarang ini, saudara, tanpa Yesus, ya. Dan saya berbicara kepada dunia ini, mereka mayat. Mereka hidup tapi rohnya mati. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia selain daripada kematian Kristus. Tuhan menyediakan Yesus menjadi manusia, adalah manusia yang seutuhnya, roh, jiwa, dan tubuh itu sempurna dan tidak ada cacat celah, sehingga dia akan mampu memberikan hidup umatnya. Tetapi dia tidak akan bisa memberikan hidup manusia kalau dia tidak mati. Nah, inilah kematian Yesus ini menjadikan kita manusia hidup kembali. Inilah yang disebut kelahiran baru, hidup yang baru. Jadi tanpa kematian Yesus, manusia tidak akan memperoleh kelahiran yang baru. Nah, kelahiran baru ini saudara sangat penting. Jadi setiap orang yang percaya kepada kematian Kristus, maka dia mendapatkan kelahiran baru. Dan dia tidak akan dihukum. Dan selama dia hidup di dalam dunia ini, hidupnya beda. Karena itu orang yang percaya Yesus itu beda dengan orang yang tidak percaya Yesus. Orang yang percaya Yesus ada kehidupan kembali. Tapi orang yang tidak percaya Yesus hidup bisa berjalan, tetapi rohnya mati. Dia tidak bisa menilai kebenaran. Dia tidak bisa menerima kebenaran. Manusianya adalah manusia dunia. Tetapi orang yang percaya Yesus dia menjadi manusia ilahi. Nah,
saudara, berbahagia yang percaya kepada Yesus. Karena maka sama langit dan bumi akan binasa, ya akan lenyap. Tetapi perkataan Yesus tidak akan berlalu, tidak akan lenyap. Nah, percaya dengan perkataan Yesus, saudara dan saya akan selamat. Amin. Nah, inilah yang disampaikan oleh Yesus untuk menegaskan kepada kita bahwa kita harus percaya perkataan Yesus pertama. Ya. Karena perkataan Yesus tidak akan lenyap. Matius 24 di ayatnya yang ke-35. Ya. Matius 24 ayat 35. Yesus berbicara, Yesus sendiri. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nah, saudara, Tuhan berkata, langit dan bumi akan kulenyapkan. Segala unsur-unsur bumi yang akan lenyap. Tapi Yesus berani katakan, aku pernah berkata kepadamu, di mana aku berada, kamu pun juga berada. Kamu akan tetap hidup, walaupun kau sudah mati, akan menghidupkanmu. Saudara, ini perkataan Yesus akan terbukti dan nyata di zaman akhir. Amin. Bahwa kita akan bangkit bersama dengan Yesus. Dan ini perkataan yang harus kita pegang. Dan kita harus percaya benar-benar bahwa Dia memberikan kita hidup. Ya, saudara, waktu kita di dunia ini, saya boleh katakan bahwa kita mayat hidup, tapi kita tidak jadi mayat hidup. Tapi kita adalah manusia yang hidup, yang bukan mayat hidup. Nah, yang kedua, kita harus percaya dengan perkataan Yesus ini yang kita selamat karena apa yang dikatakan oleh Tuhan bahwa bumi ini benar-benar lenyap. 2 Petrus 3 ayat 10. 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. Begini, saudara. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Perkataan Tuhan itu adalah benar bahwa bumi ini akan lenyap, tetapi engkau tidak akan lenyap karena engkau diselamatkan oleh Yesus. Seperti zaman Tuhan menyediakan bahtera, orang tidak mau percaya, tidak mau respon, binasa oleh air bah. Nah, zaman akhir ini Tuhan berbicara, langit dan bumi akan lenyap, tetapi mempercaya kepada anakku, anak Allah yang hidup, yang telah mati untuk dosa-dosa kita, maka hidup walaupun langit dan bumi akan lenyap, bahwa tetap bersama-sama kita selamanya. Amin. Nah, ini yang ketiga, bahwa kita harus percaya dengan perkataan Yesus dan itu akan selamat. Yang ketiga, 1 Petrus 1 ayat 18. Begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama dengan darah anak domba yang tak berdosa dan tak bercacat. Darah Yesus sebagai perjanjian yang menyelamatkan. Saudara, darah Yesus, ketika kita percaya, maka kita menerima perjanjian dengan darah Yesus. Luar biasa. Bagaimana caranya? Darah Yesus bisa transfer, ya, bisa dimasukkan dalam tubuh kita. Ini caranya bagaimana? Nah, inilah saudara namanya iman. Kita percaya kepada Dia,
maka darah Yesus yang suci itu menyucikan hidup kita. Dan oleh tanda darah ini engkau selamat, engkau tidak dibinasakan bersama-sama dengan bumi dan langit. Bayangkan saudara, ini lebih parah. Hukuman Tuhan lebih parah daripada pada zamannya Nuh. Karena zamannya Nuh bumi masih ada. Ya. Nah, zaman akhir ini langit dan bumi itu gak ada lagi. Tetapi engkau akan selamat. Engkau tidak akan binasa. Engkau akan tetap hidup kalau engkau percaya dengan pengorbanan kematian Yesus, dan oleh darahnya itu kita diselamatkan. Nah, saudara yang tegas, darah kita manusia ini adalah darah karena dosa. Kita dilahirkan dari dosa. Tubuh kita pun juga nanti akan binasa. Waktu kita mati, tubuh ini kita tinggalkan di dunia ini. Ini adalah tubuh kematian, darah kematian. Nah, oleh darahnya ini yang dicurahkan di kayu salib 2000 tahun yang lalu, ya, darah yang tercurah mengalir atas orang-orang percaya. Bagaimana cara untuk menerima darah ketika engkau percaya, engkau menerima perjanjian? Karena itu Tuhan Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya dan kepada semua orang percaya. Kita harus mengingat setiap kali kita bersekutu, setiap kali kita berjumpa dalam persekutuan dengan Tuhan, kita harus mengingat tentang kematian Kristus. Bahwa kematiannya adalah kematian yang memberikan kita selamat, memberikan kita hidup. Dan darahnya itu dicurahkan mengalir dalam hidup kita. Nah, saudara memang darah manusia, tetapi darahnya beda. Darah pada DNA-nya Yesus. Darah harus diperhitungkan sebagai darah orang benar karena dibenarkan. Dan darah Yesus mampu membenarkan. Amin, saudara. Nah, inilah kuasa darah Yesus. Apakah semua orang terima? Tidak. Hanya orang yang percaya Yesus. Dia menerima perjanjian. Dia menerima penyucian di dalam hidupnya. Darahnya berkuasa. Amin, saudara. Darah berkuasa. Darah yang memberikan kita hidup. Darah yang membuat kita ini kuat. Darah yang membuat kita ini pengharapan bahwa kita menjadi miliknya. Dan jangan pernah ragu dengan darah Yesus. Saudara, siapa yang bisa menghentikan murkanya? Siapa yang bisa menyelamatkannya? Apakah engkau punya amal yang baik, hidup yang baik, orang terpandang, suka doa, suka sembahyang, mungkin suka puasa? Apakah bisa menyelamatkan diri? Engkau tetap orang berdosa. Darahmu itu tetap darah berdosa. Belum menerima darah perjanjian yang akan menyelamatkan sampai kepada hidup yang kekal. Darahmu tetap darah manusia biasa. Tidak ada harapan sekalipun kau lakukan dengan baik dengan segenap hati, baik dengan semua orang beribadah. Darahmu tetap darah berdosa. Tapi saudara, ketika kau percaya kepada Yesus, darah Yesus mengalir. Darahmu diganti, bukan darah orang berdosa, tapi darah orang yang dibenarkan, yaitu darah Yesus yang suci. Dan saudara, perjanjian ini adalah perjanjian yang kekal. Lebih daripada Tuhan menyiapkan bahtera. Tuhan telah menyiapkan Yesus Kristus sebagai bahtera penyelamat. Dan dia korbankan nyawanya, memberikan hidup. Nah, saudara, darah itu berbicara. Darah itu akan memberikan manusia hidup. Orang kurang darah, diinfus dengan darah, transfusi darah, maka dia memberi kehidupan. Nah, darahnya Yesus transfusi dalam hidup kita, memberikan kita hidup, memberikan kita menang, dan kita tidak takut lagi. Apakah namanya 666? Apa yang namanya antikris yang datang?
yang menjadi momok. Bagaimana nanti kalau sudah dibuat peraturan pemerintah, jangan takut. Antikris tidak akan datang waktu engkau masih percaya pada Yesus di dalam dunia ini. Antikris dilepaskan dan nama berbicara akan mendominasi dunia ini. Engkau sudah diselamatkan, engkau sudah diangkat ke surga. Saudara, itulah. Walaupun sekarang ada kegerakan antikris yang begini yang begini, jangan menjadi cemas. Walaupun mungkin sudah diberlakukan, tapi engkau yang percaya, yang punya darah Yesus, saya percaya di sini. Mungkin microchip, ya, yang ditanamkan menjadi di dalam sel darah, sudah ditanamkan dalam daging. Saya percaya kalau kau punya darah Yesus yang kuat, microchip tidak akan tahan. Kalau memang itu di dalamnya ada 6 antikris. Amin. Saudara selamat. Jadi seandainya itu terjadi, imanmu itu menyelamatkan. Antikris tidak akan terus dalam dunia. Amin. Asal engkau tidak menginginkan dunia, tidak khawatir, ya, ancaman resesi dunia, tidak khawatir dengan ekonomi, dengan pekerjaan yang sepi. Saudara, kalau tidak khawatir, itu berarti membuka kesempatan pada dunia bahwa kita masih mencintai dunia. Tapi bukan berarti kau tidak khawatir, terus tidak dipelihara menjadi miskin. Tidak, kau akan menguasai dunia. Ekonomi itu akan kau atur, kau akan menguasainya. Engkau tidak akan mengalami tekanan. Amin. Saudara, inilah kemenangan bahwa kematian Yesus menjadikan kita hidup. Dan kita akan membuat setiap bulan sekali. Minggu pertama biasanya, kalau tidak pas ada corona ini, biasa kita minggu kedua. Tetapi kita buat minggu pertama. Dan perjamuan ini, saudara, kita mau ikuti yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Ruby Adi Abraham, Ketua Sinode GPI. Saudara, kita akan ikuti dan mari kita bersama-sama akan melakukan perjamuan. Penyampaian firman Tuhan saya ini, bila Tuhan memberkati saudara dan semua membangun saudara dalam nama Yesus. Saudara-saudara, sekarang kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa Yesus telah mati bagi kita 2000 tahun yang lampau. Dan kalau kita bertobat dan percaya kepada Dia, maka segala dosa kita akan disucikan oleh kuasa darahnya yang kudus. Perjamuan kudus juga mengingatkan bahwa kita sekarang harus selalu bersekutu dengan Kristus, pokok anggur yang benar, melekat intim dengan Dia. Dan kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, kita akan dimampukan untuk mengasihi sesama. Kalau ada kepahitan, kejengkelan, bereskan dulu, ampuni dulu sebelum kita makan dari roti dan anggur ini. Dan kalau ada di antara saudara yang mengikuti perjamuan kudus, kita juga harus sadar bahwa kita memberitakan kematian Kristus sampai Dia datang kembali. Artinya, tidak lama lagi Tuhan akan segera datang. Kita harus mempersiapkan diri menjadi mempelai wanita dengan pakaian kudus seperti kain lenan halus yang berkenan kepada Dia. Mari kita siapkan roti dan anggur kita dan kita akan bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Saya bacakan terlebih dahulu firman dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Perjamuan kudus yang terdiri dari roti dan anggur ini melambangkan tubuh dan darah Yesus yang rela dikorbankan bagi kita. Mari kita nyanyikan sebuah pujian
dan kita mempersiapkan roti dan anggur ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita siapkan roti, kita angkat tinggi-tinggi. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk roti yang sudah Engkau berkati, yang melambangkan tubuh-Mu yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kami. Biar kami sungguh percaya kepadamu. Apakah saudara percaya bahwa roti yang sudah diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti roti yang bersatu dengan tubuh kami, biar roh kami selalu bersekutu juga dengan Roh-Mu ya Tuhan. Setelah makan, kita angkat cawan anggur. Darah Yesus menyucikan, bilur Yesus sanggup menyembuhkan segala macam penyakit kita. Apalagi pada hari-hari ini kita membutuhkan perlindungan kuasa darah Yesus. Biarlah kita sungguh-sungguh minta agar Tuhan melindungi kita dengan urapannya. Apakah saudara percaya bahwa anggur yang sudah diberkati ini ada persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Amin. Kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena kami bisa bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus ini. Biarlah Engkau lanjutkan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Walaupun di dalam wabah COVID-19 ini, kami mohon proteksi Tuhan, perlindungan-Mu juga atas bangsa negara kami Indonesia. Berikanlah hikmat akal budi kepada para pemimpin bangsa kami, dari pemerintah pusat sampai di daerah. Dan biarlah Tuhan akan menolong dalam perekonomian, sehingga kami selalu mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Sekarang saudara dikasih Tuhan, terimalah kasih dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Salam sehati. Tuhan memberkati. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan